Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian, pelajar SD kelas 6 di Kota Buntang? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita terus belajar, walaupun hari ini kita masih belajar dari rumah, begitu ya. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kita tadi berdoa minggu lalu, kita sudah belajar yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sering menyebutnya atau kita sering mendengarnya dengan istilah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Anak-anak sekalian, namun dari jumlah 99 nama-nama Allah itu, kita akan hanya membahas 4 saja. Oke. Yang pertama adalah As-Somad. Oke. Asmaul Husna As-Somad. Yang kedua Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat adalah Al-Baqi. Baik anak-anak sekalian, ya, coba sekarang perhatikan gambar tersebut. Ada yang langsung tahu pastinya ya? Oke. Itu ada gambar seorang anak laki-laki, ya seperti kalian ya, kelas 6 SD, sedang menggandeng seorang nenek untuk membantu menyeberang jalan. Ya, kita tahu kalau sudah nenek-nenek itu jalannya susah gitu ya, apalagi kalau sudah sering lupa atau alias pikun begitu ya, maka sangat berbahaya ketika dia menyeberang jalan. Sama ketika kalian juga dulu waktu masih kecil gitu ya, masih umur TK, itu ketika nyebrang jalan besar seperti itu, ada banyak mobil, banyak motor, banyak kendaraan, itu membahayakan, maka harus ada yang menolong. Maka pada gambaran itu ada seorang anak menolong neneknya. Baik. Baik anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah gambaran dari pertumbuhan dan perjalanan hidup manusia. Ya, kalau kita perhatikan dari awal kehidupan itu diawali setelah lahir, tentunya itu masih bayi begitu ya. Masih bayi, biasanya untuk jalan saja kita harus pakai kedua kaki dan kedua tangan kita. Kemudian setelah itu naik menjadi kanak-kanak begitu ya. Sudah mulai bisa minta-minta pertolongan kepada orang tua, bisa main-main
jalan-jalan, pergi ke tempat teman dan lain sebagainya. Kemudian masuk masa usia menjelang remaja begitu ya. Seperti kalian ini sudah kelas 6 itu ya. Kemudian nanti masa fase remaja menuju dewasa. Kemudian menjadi seorang bapak-bapak yang sudah dewasa, kemudian menjadi seorang kakek-kakek, berakhir kepada kematian. Dan berakhir kepada kematian. Ya, walaupun kadang nggak sampai kakek juga sudah meninggal, atau kadang nggak sampai menjadi bapak juga sudah meninggal ada. Bahkan masih bayi pun sudah meninggal juga ada. Ini fase normal kehidupan manusia seperti ini. Baik anak-anak sekalian, apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini, yaitu Asmaul Husna? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah yang akan kita bahas adalah As-Somad. Ya, As-Somad. As-Somad adalah Allah Maha dibutuhkan oleh hambanya. Oke, sekali lagi, As-Somad adalah Allah Maha dibutuhkan oleh hambanya. Oke, kita akan menggali lebih dalam. Allah Maha dibutuhkan oleh hambanya. Pengakuan atas sifat Allah As-Somad ini, yaitu yang pertama, kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta dalam semua keinginan kita. Jadi, ketika kita yakin bahwa Allah itu As-Somad, maka kita sekali lagi meminta, berdoa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pengakuan kita atas sifat As-Somadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita terus berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, berusaha membantu teman, membantu keluarga, membantu orang tua, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun berada. Ya, membantu itu bisa dengan tenaga, membantu itu bisa dengan pikiran-pikiran kita, dan membantu itu bisa menggunakan tutur kata yang santun. Oke, anak-anak sekalian, kalimat-kalimat yang indah, tutur kata yang santun sekarang sudah mulai punah, khususnya di dunia kanak-kanak. Sekarang kalimat-kalimatnya sudah mulai hilang, tercerabut dari kalimat-kalimat yang santun. Oke, baik anak-anak sekalian, coba kita perhatikan. Kita akan membuktikan bahwa Allah itu adalah As-Somad. Apa tadi? As-Somad. Allah Maha dibutuhkan. Oke. Siapa sih di antara kita yang tidak membutuhkan orang lain? Oke. Coba kita perhatikan. Ketika baru lahir, atau ketika akan lahir, ibu kita itu tidak bisa lahir sendirian. Ada yang menolong tentunya. Ya, ada kalanya yang menolong adalah dokter. Dokter pun tidak bisa mengerjakan sendirian. Dokter dibantu oleh perawat. Ya, jadi ternyata mereka juga saling menolong. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sendirian tanpa ada pertolongan orang lain. Jadi baru lahir saja kita sudah minta pertolongan. Oke. Baik anak-anak sekalian, coba kita perhatikan gambar ini. Ini ada semangkuk nasi, ya, yang sering kita makan, yang sering kita santap setiap pagi, siang, malam. Nasi itu tidak ada dengan sendirinya. Ya, ada yang tahu nasi itu asalnya dari mana? Iya, nasi itu dari beras. Ya,
Beras itu dari padi. Padi itu di sawah. Pernah lihat sawah? Di Bontang jarang sawah ya. Tapi kalau kalian jalan-jalan ke Jawa, jalan-jalan ke Bali, itu akan menemukan atau melihat sawah yang sangat luas. Siapa yang nanam? Itu Pak Tani. Ya, para petani-petani itulah yang menanam padi, kemudian dikemas, kemudian dijual di koperasi, dijual di supermarket, yang kemudian kita beli, kita masak, kita makan. Artinya untuk makan sesuap nasi pun kita tidak bisa mendapatkan sendiri. Jadi banyak sekali di situ andil orang lain. Ya, banyak sekali di situ bantuan-bantuan dari orang lain. Oke anak-anak sekalian. Kalau kita simak di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, wallahu, dialah Allah, ahadun, yang Maha Esa. Allahu, Allah itu as-somadu, tempat bergantung, tempat untuk dibutuhkannya, meminta segala sesuatu. Itulah Allah as-somad. Jadi sifat Allah as-somad itu tertulis, tertera di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Allahu somad, Allahu somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Oke anak-anak sekalian, itulah Asmaul Husna As-Somad, di mana intinya adalah kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu bergantung kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, dan kepada semua yang berkaitan dengan diri kita. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa paling hebat dan lain sebagainya, karena kita membutuhkan orang lain. Dan tempat meminta yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, coba sekarang kalian ambil buku catatan atau kertas, ya. Kemudian diambil juga alat tulis, ya. Ya, coba sekarang itu dicatat soal dari Pak Adi. Ya, tugas yang pertama, buatlah, ya, sekali lagi, buatlah bagan hubungan manusia, ya, hubungan manusia saling ketergantungan. Nah, di situ sudah Pak Adi contohkan, ada Pak Rasmin, ya, itu dia bekerja sama dengan sopir angkot untuk membawa hasil tanaman, ya. Pak Rasmin juga bekerja sama dengan peternak puyuh, ya, burung, peternak ayam, kemudian dibawa mengambil dari petani, dibawa ke pasar, kemudian dijual ke perumahan, ada dijual ke koperasi. Ya, di sana nanti ketemu dengan Bu Doli, ibu-ibu, ibu Jaja, dan lain sebagainya. Inilah kira-kira hubungan manusia saling ketergantungan. Sekarang coba kamu perhatikan di sekitar rumahmu, di sekitar yang ada di dalam kehidupanmu, bagaimana hubungan keterkaitan antara bahwa kita itu sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan ketergantungan kepada orang-orang lain seperti itu, ya. Boleh dalam cerita seperti yang Pak Adi contohkan, atau kalian punya cerita sendiri, kalian mengamati sendiri bagaimana hubungan antar manusia saling ketergantungan yang terjadi di rumah Anda. Oke?
Siap. Baik, kita lanjutkan. Asmaul Husna yang berikutnya yang akan kita bahas adalah Al-Muqtadir, ya. Al-Muqtadir, yaitu Allah Maha Kuasa, atau Allah Maha Menentukan, atau Allah Maha Mentakdirkan. Oke, anak-anak sekalian, apa maksudnya Asmaul Husna Al-Muqtadir? Ya, oke. Sebagai bentuk pengakuan kita atas Asmaul Husna Al-Muqtadir, ya, Allah Maha Kuasa atau Allah Maha Menentukan, itu adalah yang pertama. Kita senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, karena Allah yang Maha Menentukan, karena Allah yang Maha Mentakdirkan kita. Maka perlindungan yang paling hebat, perlindungan yang paling bagus adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Sekali lagi, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita sakit, kapan ada bencana, kapan ada kematian. Ya, kita tidak bisa tahu. Oleh karena itu, takdir tentang hidup kita itu kita tidak tahu kapan akhirnya. Maka kita terus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Oke, anak-anak sekalian. Coba sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan bahwa Allah Maha Kuasa. Tentu kalian punya keluarga, ya. Kalian punya saudara, kalian punya bapak ibu, kalian punya paman, punya punya tante, punya bibi, punya kakek, punya nenek. Pertanyaan Pak Adi, apakah kalian bisa memilih siapa yang menjadi saudara kandungmu? Apakah kalian bisa memilih siapa yang menjadi ayah ibumu? Ya, saudara kandungmu saat ini itulah adalah takdirnya Allah. Bapak ibumu saat ini adalah ketentuan dan kekuasaan dari Allah. Jadi kita tidak bisa menentukan siapa kakek kita, siapa nenek kita, siapa ibu kita, dan siapa saudara kita. Ya, jadi lingkaran di dalam keluarga itu adalah salah satu bahwa Allah itu Al-Muqtadir. Allah yang mentakdirkan kita semua. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Baik. Anak-anak sekalian, coba sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Al-Muqtadir yang mentakdirkan kehidupan kita. Coba sekarang kalian kembali simak, kembali susun tugas berikutnya. Yang kedua adalah yang terkait dengan Asmaul Husna Al-Muqtadir, ya. Yaitu kalian harus membuat pohon keluarga, begitu ya, family tree, ya. Di situ coba ditulis mulai dari namamu, nama saudaramu, kalau anaknya Simatawayang, anaknya sendirian, ya nggak perlu ditulis saudaranya ya. Oke. Kemudian ayah ibumu ditulis, kemudian saudaranya ayah, saudaranya ibu, ya, paman, tante, ya. Kemudian ponakan, anaknya paman, anaknya tante, ya. Jadi dicari, kemudian kakek, nenek, begitu ya, dilengkapi pohon keluarga itu. Oke, itu adalah sebagai wujud Allah itu adalah Al-Muqtadir.
Allah maha mentakdirkan, Allah maha menguasai atas diri kita. Baik anak-anak sekalian, Asmaul Husna yang berikutnya yang kita pelajari adalah Al-Muqaddim. Ya, Al-Muqaddim adalah Allah maha mendahului. Ya, Allah maha terdahulu. Ya, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna Al-Muqaddim dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Ya, jadi untuk berbuat baik jangan ditunda-tunda, jangan menunggu-nunggu. Misalnya sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan. Itu menunda-nunda kebaikan. Maka anak yang solih, anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang mengetahui Asmaul Husna Al-Muqaddim, dia tidak akan menunda-nunda pekerjaan kebaikan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk masa depannya. Dan tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Dan yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau sudah tertunda-tunda itu, nanti lama-lama makin banyak. Kalau sudah banyak tambah males, ya. Terutama kalau punya PR, ya. Kalau punya PR itu segera dikerjakan. Kenapa? Allah Al-Muqaddim. Allah selalu mendahului untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir yang kita bisa aplikasikan di dalam hidup ini adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Ya, jadi kita sudah mulai belajar, kalian sudah mulai besar, ya. Kalau ada orang yang meminta bantuan, ada orang yang membutuhkan, maka kepentingan orang itu kita dahulukan, kita berikan apa yang bisa kita mampu. Baik anak-anak sekalian, coba sekarang tugas yang ketiga, buatlah bagan kegiatanmu di rumah yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Oke, kalian seleksi, kalian pilih, kalian tentukan. Kira-kira apa-apa perbuatan yang selama ini bermanfaat, ya. Main game itu masuk kategori manfaat atau tidak manfaat, ya? Baik, nanti ditulis ya sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Baik anak-anak sekalian, Asmaul Husna berikutnya yang akan kita bahas adalah Al-Baqi. Ya, Al-Baqi. Allah Maha Kekal. Allah Maha Abadi selama-lamanya. Oke, jadi Asmaul Husna Al-Baqi atau Allah Maha Kekal ini sebuah pengakuan yang harus kita yakini di dalam hati, bahwa kita harus mengakui, kita harus mengetahui bahwa masa kanak-kanak itu tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua. Bahkan kita akan menjadi seorang yang sudah lupa terhadap apa yang kita kerjakan, ya, alias sudah pikun dan kemudian meninggal dunia. Seperti gambaran yang sudah Pak Adi sampaikan dalam awal pembelajaran tadi, pertumbuhan manusia itu tidak ada yang abadi. Rambut saja tidak ada yang abadi. Saat ini mungkin Pak Adi rambutnya masih banyak, tapi sudah mulai memutih.
dan suatu saat akan lepas satu-satu dan kemudian akan terjadi kebotakan. Tidak ada yang abadi. Ya, gigi tidak ada yang abadi. Ini sudah mulai lepas, sudah mulai ya melepaskan dirinya begitu ya. Tidak ada yang abadi. Oke. Kalian tentu harus punya keyakinan yang abadi itu hanya Allah. Kita tidak akan abadi. Alam semesta pun itu tidak ada yang abadi. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan, peredaran matahari. Ya, baik anak-anak sekalian. Coba kalian perhatikan. Matahari itu ketika terbit, ya, ketika terbit kemudian makin meninggi, kemudian panas dan kemudian meredup kembali. Ya, matahari saja di dalam kehidupan ini tidak abadi. Ya, jadi peredaran terus berputar itu yang menyebabkan tidak abadi. Karena suatu saat bisa berbenturan, ya, suatu saat bisa bertabrakan. Kalau itu terjadi, itulah yang disebut dengan kiamat yang sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Oke anak-anak sekalian, coba kamu perhatikan di gambar-gambar itu. Mobil-mobil yang mewah, rumah-rumah yang indah, gedung-gedung yang bertingkat, ya. Dia tinggal di dalamnya begitu merasa aman, tapi ternyata tidak. Suatu saat ada gelombang tsunami datang, dan tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang mengabari, dan tidak ada yang menginformasikan. Tiba-tiba, ya, semuanya disapu. Mobil-mobil tidak sempat untuk diselamatkan. Rumah-rumah, barang-barangnya tidak sempat diambilin. Bahkan untuk menyelamatkan dirinya pun tidak bisa. Jadi al-baqi, bahwa ternyata yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, coba sekarang tugas Pak Adi yang berikutnya adalah peristiwa-peristiwa alam yang tidak kekal. Ya, coba kalian amati, misalnya jenisnya laut. Ya, laut itu ketidakkekalannya apa? Ketika laut itu ada limbahnya, ada sampahnya, ada barang-barang plastik-plastiknya, maka laut itu akan rusak. Ya, yang lain cari ya. Gak usah jauh-jauh, yang di sekitar rumah saja. Apa yang menyebabkan ekosistem, ekologi di dalam kehidupan ini yang menunjukkan semua itu tidak kekal. Sehingga kita terus meyakini bahwa yang al-baqi, yang maha kekal, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Asmaul Husna, yang pada kesempatan hari ini 4 Asmaul Husna yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Pak Adi sudah sampaikan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita terus bisa mengamalkan pembelajaran agama Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan materi ini bisa kalian ambil, bisa kalian cari di scan barcode yang sudah Pak Adi siapkan di atas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah
الله